Mari kita belajar tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang biasa merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat, tujuannya untuk menyampaikan satu gagasan. Jadi dalam satu paragraf ada satu gagasan. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, diperlukan dua hal, yaitu ada kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan atau gagasan tunggal. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan, mendukung gagasan tunggal paragraf. Kemudian, gagasan atau gagasan utama disebut pula dengan ide pokok. Jadi, dalam satu paragraf ada satu gagasan. Berarti dalam satu paragraf ada satu ide pokok. Tadi dalam satu paragraf ada satu gagasan utama atau ide pokok. Ide pokok termuat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama terletak di depan atau di belakang atau bisa pula di tengah paragraf. Ada bagian paragraf tertentu yang seluruh kalimat utamanya itu saling mendukung, menyampaikan ide pokok atau paragraf. Bentuknya ini tidak dipertanyakan dalam kalimat utama. Dalam penjelasan ini maksudnya kalimat utama bisa terdapat pada seluruh kalimat dalam kalimat tersebut. Atau istilahnya kalimat utamanya itu menyebar. Contohnya pada paragraf deskripsi atau paragraf narasi. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan nanti. Contoh memahami letak kalimat utama. Ada sebuah paragraf, di sini ada 4 kalimat. Tadi dijelaskan dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Contoh kalimat ke-1, anak-anak sedang bermain di halaman. Anak-anak sedang ramai bermain di halaman sekolah. Kalimat kedua, ada sebagian anak yang bermain bola. Kalimat ketiga, ada sebagian lagi yang bermain lompat tali. Kalimat keempat, begitulah aktivitas mereka pada saat beristirahat. Manakah yang menjadi kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat topik atau kalimat yang paling bersifat umum. Kita cermati kalimat 1. Anak-anak sedang ramai bermain di halaman sekolah. Di sini dijelaskan ada sebagian anak. Jadi anak-anak yang jumlahnya banyak, sebagiannya ini bermain bola. Berarti kalimat kedua termasuk kalimat penjelas. Yang ketiga juga sama, menjelaskan ada sebagian lagi. Kemudian yang keempat, begitulah aktivitas mereka pada saat beristirahat. Begitulah itu adalah kalimat yang menggantung, harus ada kalimat yang sebelumnya. Sehingga kalimat yang keempat tidak bisa dijadikan kalimat utama. Otomatis dalam paragraf ini, kalimat utamanya yang bersifat umum, yang menyampaikan informasi secara lengkap ada di kalimat ke-1. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat yang ke-1. Sedangkan 2, 3, 4 itu kalimat penjelas. Sekarang untuk contoh paragraf yang kedua. Di sini ada kalimat ke-1.
Batang pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk jembatan dan bangunan rumah. Ini menjelaskan tentang batang. Yang kedua, sedangkan buahnya dapat dimanfaatkan untuk memasak dan membuat minyak. Maksudnya di sini kurang K. Di sini menjelaskan bagian dari buah kelapa berupa buah. Yang ketiga, tumbuhan kelapa memang memiliki banyak manfaat. Ini menjelaskan tumbuhan kelapa banyak manfaat. Yang keempat, bahkan daun dan akarnya juga bermanfaat juga. Di sini kita cermati kalimat ke-1, hanya batang yang dijelaskan. Kalimat kedua hanya buah. Kalimat keempat hanya daun dan akar. Mana kalimat utamanya? Kita cari yang umum. Ada batang, ada buah, ada daun, ada akar. Itu bagian dari tumbuhan kelapa. Ini manfaat untuk jembatan, manfaat untuk memasak. Ini menjelaskan bahwa daun banyak memiliki manfaat. Ini berarti dapat disimpulkan tumbuhan kelapa memang memiliki banyak manfaat. Sehingga dalam paragraf ini kalimat utamanya adalah kalimat yang ketiga. Tumbuhan kelapa memang memiliki banyak manfaat. Mengapa kalimat yang ketiga? Karena ini tumbuhan kelapa mencakup secara umum, dijelaskan oleh kalimat penjelas dari batang, buah, daun, dan akar. Di paragraf ini semuanya membicarakan tentang manfaat. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat yang ketiga. Ya. Contoh satu lagi, ini contoh pada paragraf dengan kalimat yang lebih panjang. Kadang-kadang kita terjebak mana yang menjadi kalimat utama. Kita cermati baris pertama atau kalimat ke-1. Dijelaskan, kesehatan sangat penting, kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik makanan yang kita makan, kebersihan pakaian yang kita gunakan, maupun lingkungan tempat tinggal kita. Yang ketiga, sudah banyak orang yang terserang penyakit karena kurang menjaga kebersihan. Yang keempat, jangan sampai masalah ini mengganggu berlarut-larut. Manakah yang kalimat utama? Kita cermati. Di sini kalimat ke-1, kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu menjelaskan kalimat sebelumnya atau penyimpulan dari sebelumnya. Sehingga kalimat kedua ini bukan kalimat utama. Karena tidak boleh. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan makanan yang kita makan dan seterusnya. Jadi kalimat utama. Kenapa? Di sini oleh karena itu maksudnya apa? Di sini ternyata menjelaskan, menjaga kebersihan itu bagaimana? Ini hanya diambil yang menjaga kebersihan. Jadi ini hanya bagian, tidak bersifat umum. Yang ketiga juga sama. Sudah banyak orang yang terserang penyakit karena kurang menjaga kebersihan. Berarti kalau yang banyak terserang penyakit berarti kaitannya dengan kesehatan. Sebabnya karena kebersihannya yang kurang. Berarti ini menjelaskan dari kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Jangan sampai masalah ini mengganggu berlarut-larut. Masalah ini maksudnya masalah apa? Masalah kebersihan yang penting untuk kesehatan. Sehingga masalah atau kalimat pada poin keempat, pada nomor keempat, bukan kalimat utama. Karena ini masalah ini. Nah, masalah ini apa? Perlu penjelasan. Jadi yang paling tepat adalah kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Kebersihannya dijelaskan oleh kalimat kedua, kemudian ketiga, kemudian dijelaskan lagi di kalimat keempat. Ya. Setelah tadi kita belajar tentang letak kalimat utama, sekarang kita pahami tentang jenis paragraf. Yang pertama, pemahaman yang harus kita pahami berdasarkan bentuk paragrafnya
dibedakan menjadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Ya. Di sini berdasarkan letak kalimat utama atau bentuk paragrafnya ada deduktif, induktif, dan campuran. Bahkan ada yang menyebutkan dengan deskriptif atau menyebar. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Kalau 3 berarti deduktif, induktif, dan campuran. Kalau ada 4, deduktif, induktif, campuran, dan deskriptif. Nah, tadi bagaimana ada kalimat yang letaknya di tengah? Itu namanya paragraf ineratif. Ya. Yang kita pahami, yang kita jelaskan di sini, deduktif, induktif, dan campuran dulu. Kemudian, berdasarkan tujuannya, paragraf dibedakan menjadi paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Apa itu paragraf narasi? Kita pahami bersama. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa tertentu yang disusun secara urut. Ciri-ciri atau yang lazim kita temui, paragraf ini yang pertama memiliki tokoh, konflik, kemudian setting atau urut-urutannya, ya, settingnya, sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, memiliki alur yang diceritakan secara urut. Alur ini sudah dijelaskan di kelas 4, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju dan mundur. Cerita dikatakan memiliki alur maju jika urut dari awal sampai akhir. Cerita dikatakan memiliki alur mundur jika diceritakan akhirnya dulu, baru dimulai dari awal. Kemudian memiliki alur maju dan mundur. Misalkan ada orang sedang bercerita urut dari awal akan menuju akhir, tapi di tengah-tengah menceritakan pengalaman masa lalunya. Itulah yang disebut dengan alur maju dan mundur. Kemudian memiliki sudut pandang. Ya, setting itu pengaturannya, sudut pandang, cara memandang dalam cerita. Misalkan tokoh A dari sudut pandang A dan seterusnya. Ya, contoh paragraf narasi. Ketika aku dalam perjalanan menuju ke sekolah, aku melihat Budi sedang berjalan sangat cepat. Dia seolah-olah dikejar sesuatu, padahal waktu itu masih pagi. Karena penasaran, aku mengikutinya dari belakang. Baru beberapa saat aku terkejut, karena Budi tidak menuju ke sekolah. Aku pun merasa curiga dengan sikapnya. Kemudian aku memanggilnya. Dan benar saja, wajah Budi terlihat sangat gugup dan ketakutan. Ternyata dia ingin membolos waktu itu. Untungnya, aku mengetahui rencananya itu sehingga dia membatalkannya. Ini contoh cerita narasi. Ada peristiwa. Tokohnya ada aku, ada Budi. Alurnya dari awal sampai akhir. Ketika si aku melihat si Budi hingga akhirnya si Budi membatalkan rencananya. Ini yang disebut dengan contoh narasi. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi gambaran, ya. Di sini dijelaskan gambaran-gambaran suatu benda atau objek dengan maksud untuk membeberkan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek tersebut, sehingga pembaca seolah-olah merasakan atau melihat sendiri objek tersebut. Ciri-ciri melibatkan panca indera, contohnya ada bentuk, ada rasa, ada warna, ada suara, dan lain-lain. Yang kedua, menggambarkan suatu benda atau objek dengan sangat jelas.
Banyak ditemukan kata-kata sifat, misalkan tinggi, rendah, baik, jahat, dan lain-lain.